Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-494. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu halaman rumah Ki Gede Menoreh semakin lama menjadi semakin sibuk. Para pengawal terpilih dari beberapa padukuhan telah datang dengan perlengkapan perang menurut kebiasaan masing-masing. Ada yang membawa tombak pendek, pedang, perisai, dan ada pula yang membawa bindi bergerigi. Sutowijoyo dan anak-anak muda dari Sangkal Putung menyaksikan kesibukan itu dari Serambi Gandok. Sementara itu, Prastowo telah sibuk menyiapkan semua kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan perburuan yang lebih besar itu. Ki Demang, berkata Ki Argopati kepada Ki Demang Sangkal Putung, "Aku minta maaf bahwa pembicaraan kita terpaksa diselingi dengan persiapan perang seperti ini. Aku terpaksa minta diri beberapa saat untuk menemukan tamu yang hilang itu. Jika tidak, maka akan dapat terjadi salah paham antara aku dan orang tua Rudito, terutama ibunya yang sangat mengasihinya. Biarlah Ki Demang tinggal di sini beberapa saat lamanya. Aku mengharap bahwa kami tidak memerlukan waktu terlampau lama." Tetapi menurut pendengaranku, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkara akan ikut serta dengan pasukan pengawal ini. Iya, mereka akan pergi bersama kami. Juga Ayah Rudito akan pergi. Anakku pun akan pergi. Karena itu, biarlah aku pergi juga. Sebaiknya Ki Demang tetap tinggal di sini. Biarlah aku pergi. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Apalagi Suandaru pun akan ikut pula bersama Angkir Pandanwangi. Iya, Pandanwangi merasa bertanggung jawab. Raden Sutowijoyo merasa bertanggung jawab pula. Iya, kami akan pergi bersama-sama. Ki Gede berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku masih mengharap Ki Demang tinggal di rumah ini." "Terima kasih Ki Gede, tetapi aku mohon diizinkan untuk ikut serta." Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak mencegahnya lagi. Demikianlah persiapan itu menjadi semakin lengkap. Karena itu, maka Ki Gede pun kemudian memanggil Raden Sutowijoyo ke pendopo bersama tamu-tamunya, termasuk Ayah Rudito. "Kita sudah bersiaga," berkata Ki Argopati. "Kita akan segera berangkat mencari Rudito. Ternyata semuanya kita akan berangkat. Memang sebenarnya kita mengharap bahwa ada yang tinggal. Ada yang mengharap aku tinggal, tetapi aku sendiri mengharap Ki Demang yang tinggal. Yang lain mengharap orang lain lagi. Namun agaknya kita bersama-sama ingin mencari Rudito. Bagi Raden Sutowijoyo dan bagi Menoreh, tentu ada juga alasan-alasan lain. Bukan saja mencari Rudito, tetapi ada sangkut pautnya juga dengan keamanan bagi Mataram dan Menoreh untuk selanjutnya." "Apakah kita akan segera berangkat?" bertanya Raden Sutowijoyo. "Ya, kita sudah siap.
Aku akan memberikan beberapa petunjuk, dan aku akan minta seseorang yang aku anggap sudah mengenal daerah di sekitar tempat kejadian itu untuk memberikan beberapa keterangan mengenai daerah yang masih dapat kita anggap asing itu. Tetapi, aku berharap agar keberangkatan ini dapat ditunda beberapa saat saja. Kenapa? Tiba-tiba ayah Rudito memotong. Aku sudah mengirimkan orang-orangku kembali ke Mataram dengan pesan agar Ayahanda Ki Gede Pemanahan memerintahkan beberapa puluh pengawal terpilih untuk mengikuti aku pergi ke sarang Daksino dan orang-orangnya itu. Kita tidak tahu apakah di sana ada sepasukan prajurit Pajang yang berpihak kepada Daksino. Karena itu, maka kita harus berhati-hati. Pasukan kita harus pasukan yang kuat jika kita terpaksa menghadapi kekuatan yang besar, kecuali jika kita sempat mengirimkan seseorang atau dua untuk menyelidiki daerah itu terlebih dahulu. Tetapi itu akan memakan waktu, Raden, berkata ayah Rudito. Maksudmu, apakah kita tidak dapat menunggu pasukan pengawal dari Mataram? Ayah Rudito menjadi termangu-mangu. Demikian juga Ki Gede Menoreh. Karena itu, maka untuk beberapa saat mereka tidak segera dapat mengambil keputusan. Ki Gede, berkata Sutowijoyo, menilik kelengkapan orang-orang yang dibawa oleh Daksino. Ada suatu kelompok yang teratur di bawah satu perintah. Menurut dugaanku, Daksino bukan orang tertinggi, baik di dalam lingkungan orang-orang bersenjata itu, maupun perwira Pajang yang sengaja ingin melihat Pajang menjadi semakin lemah, dan apabila mungkin hancur bersama Mataram. Karena itu, kita harus memperhitungkan kekuatan mereka baik-baik, agar bukan kitalah yang bagaikan serangga masuk ke dalam api. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang dikatakan oleh Sutowijoyo dan ia pun sudah berpikir seperti itu. Namun Ki Gede Menoreh dipengaruhi oleh tanggung jawabnya atas hilangnya Rudito, sehingga karena itu maka ia menjawab, "Kami tidak berkeberatan untuk menunggu pasukan pengawal dari Mataram. Semakin kuat kita, itu semakin baik. Tetapi kita tidak boleh terlambat, sebab yang ingin kita selamatkan adalah nyawa seseorang." Raden Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpikir, lalu katanya, "Ki Gede, bagaimana jika kita membagi pasukan? Bagaimana jika Ki Gede berangkat dahulu? Dengan demikian maka apabila ada kesempatan, Ki Gede dapat segera bertindak. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, Ki Gede dapat menunggu kedatanganku bersama pasukanku. Aku berharap bahwa hari ini mereka akan sampai. Mereka akan menuju ke induk tanah perdikan ini dengan tanda-tanda damai dari Mataram, agar tidak menimbulkan salah paham dengan para pengawal Menoreh. Apabila mereka belum sampai mendengar berita tentang kedatangan pasukan pengawal dari Mataram itu, yang sebenarnya aku harap pagi ini dapat diberitahukan kepada pengawal di sepanjang Kali Progo." Pendapat Sutowijoyo itu agaknya merupakan jalan tengah yang baik. Sejenak Ki Gede Menoreh memandang ayah Rudito yang kecemasan. "Ki Gede," berkata ayah Rudito, "pendapat Raden Sutowijoyo itu adalah pendapat yang baik. Kita berangkat terlebih dahulu. Sementara itu, kita berjanji untuk bertemu di tempat yang kita tentukan." Ki Arkopati ternyata sependapat. Katanya, "Baiklah, kami akan berangkat terlebih dahulu, Raden. Kami akan mencoba mendekati tempat yang pernah Raden kunjungi bersama Pandanwangi itu. Namun kami pun tidak akan dapat sampai sebelum kami mengirimkan 1-2 orang untuk mengamati keadaan. Tetapi sementara itu,
kami sudah berada di dekat tempat itu. Baiklah, biarlah kami segera menyusul. Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi jika diperkenankan, biarlah Agung Sedayu dan Suwandaru pergi bersamaku. Sementara Pandanwangi dan Prastowo akan dapat menjadi penunjuk jalan bagi Ki Gede. Ki Gede menoreh memandang kedua anak-anak muda Sangkal Putung itu sejenak. Kemudian dipandanginya Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung. Biarlah ia pergi bersama Raden Sutawijaya, berkata Kiai Gringsing. Tetapi untuk melepaskan anak-anak itu pergi tanpa pengawasan, agaknya meragukan juga. Karena itu kita yang tua-tua pun sebaiknya membagi tugas. Biarlah Adi Sumangkar pergi bersama Ki Gede, sedang aku dan Ki Demang akan menyusul bersama Raden Sutawijaya. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun sadar bahwa yang akan mereka amati bukannya sekedar orang kebanyakan. Dengan demikian maka mereka pun bersepakat untuk membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Sutawijaya akan berangkat kemudian bersama dengan Agung Sedayu dan Suwandaru, disertai oleh Kiai Gringsing dan Ki Demang Sangkal Putung yang tidak sampai hati melepaskan Suwandaru pergi. Meskipun sebenarnya bahaya yang akan dihadapi akan menjadi lebih besar bagi Ki Demang daripada Suwandaru sendiri apabila mereka benar-benar berhasil menemukan sarang orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung itu. Dalam pada itu, kelompok yang lain yang terdiri dari pengawal terpilih Tanah Perdikan menoreh mendahului di bawah pimpinan Ki Argopati sendiri yang kakinya masih belum pulih sama sekali. Dalam kelompok itu akan berangkat pula Ayah Rudito, Ki Sumangkar dan Pandanwangi, serta Prastowo. Nah, berkata Ki Argopati, kita membagi kerja. Kita akan bertemu di kaki Bukit Padas itu. Kita sudah menentukan isyarat yang harus kita ketahui jika kita terlibat dalam pertentangan di malam hari. Iya Ki Gede, kami akan segera menyusul. Demikian pasukan Raden Sutawijaya datang, sahut Kiai Gringsing. Sebenarnya lah bahwa kita harus berhati-hati. Selama ini aku sudah menjumpai beberapa orang yang pilih tanding. Pada masa Mataram dibayangi oleh hantu-hantuan, maka kami mengenal orang-orang yang bernama Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Kemudian kami mengenal orang-orang yang luar biasa menyerang para perwira pajang di Jati Anom. Dan di perjalanan ke Menoreh, kami bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. Bahkan mungkin masih ada nama-nama lain yang berada di sudut yang lain dari Mataram dan Pajang. Itulah sebabnya, maka tidak mustahil bahwa di dalam sarang mereka terdapat orang-orang semacam itu, ditambah dengan perwira-perwira Pajang yang mungkin terlibat. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, ternyata persiapan mereka cukup lama. Tetapi sayang bahwa mereka tidak dapat menyalurkan kemampuan sekian banyak orang untuk tujuan yang lebih baik dari pamrih pribadi. Ya, dan untunglah bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kemampuan mereka dalam saat yang tepat. Atau barangkali mereka salah menilai lawan-lawannya, sehingga seorang demi seorang pemimpin-pemimpin mereka yang mumpuni itu terbunuh. Jawab Kiai Gringsing.
Namun mungkin juga ada pertentangan yang terpendam di antara mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang yang segolongan sengaja membiarkan golongan yang lain menjadi semakin lemah. Kita masih diliputi oleh teka-teki. Baiklah, kita sekarang berpisah. Agaknya pasukan Menoreh telah benar-benar siap untuk berangkat. Ki Gede, potong Raden Suntowijoyo. Aku berharap agar Ki Gede memberitahukan para pengawas bahwa pasukan Mataram akan datang. Baiklah Raden, pada saat kita berangkat, maka akan aku perintahkan 2 orang pengawal untuk menghubungi para pengawas. Terima kasih Ki Gede, sahut Suntowijoyo. Dengan demikian, maka agaknya kita sudah dapat melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan perjanjian. Demikianlah, maka Ki Gede memeriksa para pengawal itu untuk terakhir kalinya. Kemudian dipesankannya kepada para pengawal yang tinggal untuk mengawasi keadaan sebaik-baiknya. Mereka mendapat gambaran kemana Ki Argopati akan pergi. Jika terjadi sesuatu di tanah perdikan itu, maka mereka akan dapat segera menghubungi Ki Argopati. Di beberapa tempat, Ki Gede akan memberikan isyarat dan tanda-tanda bagi orang-orang yang akan mencarinya. Sebaliknya, jika Ki Gede Menoreh memerlukan, maka pasukan cadangan harus sudah siap. Dalam keadaan mendesak, Ki Argopati akan mengirimkan penghubung berkuda dan pasukan cadangan itu harus menyusul. Sebagian dari mereka adalah pasukan berkuda yang harus mencapai sasaran lebih cepat, sementara yang lain menyusul. Ketika semuanya sudah siap, maka pasukan pengawal Menoreh itu mulai berangkat. Sesaat Ki Gede Menoreh berpaling ke gandok itu, dilihatnya Ibu Rudito menangis terseduh-seduh, berdiri di muka pintu memandang suaminya dengan penuh harap. "Aku akan membawanya kembali," berkata ayah Rudito yang sudah siap untuk berangkat. Istrinya hanya menganggukkan kepalanya saja. "Berdoalah, semua peristiwa yang terjadi tergantung kepada keputusan Yang Maha Kuasa. Kini aku sedang berusaha sebagai suatu kenyataan permohonanku dan permohonanmu. Mudah-mudahan dikabulkan." Sekali lagi istrinya mengangguk. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam, sedang Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Ia mengerti betapa sedihnya hati perempuan itu. Demikianlah, setelah semua perjanjian dan pesan dianggapnya sudah cukup, berangkatlah pasukan pengawal terpilih dari tanah perdikan Menoreh. Mereka mendapat keterangan dari orang-orang yang dianggap mengerti tentang daerah yang akan mereka datangi, ditambah dengan keterangan Prastowo dan Pandan Wangi. Bersamaan dengan itu, maka 2 orang pengawal berkuda telah pergi ke perbatasan di pinggir Kali Progo untuk memberitahukan bahwa pasukan Mataram akan datang, tetapi sama sekali tidak akan mengganggu tanah perdikan Menoreh, sebab mereka akan berniat untuk menemukan sarang orang-orang bersenjata yang sering mengganggu perkembangan Mataram dengan segala macam cara. Sementara itu, Kiai Gringsing, kedua muridnya, Ki Demang Sangkalputung, dan Raden Suntowijoyo masih berada di induk tanah perdikan Menoreh. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, mereka menjadi gelisah karena pasukan Mataram masih belum datang. Tapi mereka pun sadar bahwa perjalanan dari Mataram ke tanah perdikan Menoreh itu memang memerlukan waktu.
Seandainya orang-orang yang mengikuti Raden Sutawijaya itu selamat sampai ke Mataram dan menghadap Ayahanda Ki Gede Pemanahan, maka tentu diperlukan waktu untuk menyiapkan sepasukan pengawal pilihan, pasukan yang terlatih baik untuk menghadapi segala macam medan, menghadapi perang, dan menghadapi keraguan-raguan rakyat di sepanjang daerah yang sedang dibuka. Sementara itu, maka kedatangan para pengawal Mataram tanpa Raden Sutawijaya memang mengejutkan sekali, apalagi mereka membawa beberapa sosok mayat dan orang-orang yang terluka. Keterangan yang diberikan oleh para pengawal yang kembali ke Mataram itu telah menimbulkan kecemasan di hati Ki Gede Pemanahan. Ia sadar bahwa yang dihadapi Sutawijaya tentu sekelompok orang-orang yang pilih tanding, sehingga dengan demikian maka wajarlah apabila Sutawijaya memerlukan sepasukan pengawal yang cukup kuat. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan menyiapkan sepasukan pengawal yang cukup kuat. Maka ia sendiri telah dicekam oleh kebimbangan yang tajam. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pemimpin, ia tidak akan dapat membiarkan Sutawijaya pergi sendiri. Tetapi untuk meninggalkan Mataram yang sedang berkembang dan sedang diguncang oleh berbagai macam keadaan itu, Ki Gede pun tidak sampai hati pula. Ada banyak persoalan yang dapat tumbuh dengan tiba-tiba di Mataram. Sikap Pajang yang meragukan dan mungkin justru guncangan dari dalam. Jika orang yang dengan sengaja ingin mengurungkan berdirinya Mataram melihat bahwa Mataram sedang kosong, maka ada saja yang dapat terjadi. Apalagi pasukan-pasukan terpercaya juga sedang berada di luar. Dalam kebimbangan itulah Ki Gede Pemanahan memerlukan berbicara dengan seorang tua yang selalu dekat dengan dirinya. Orang tua yang sangat bijaksana dan mempunyai berbagai macam ilmu yang mapan di dalam olah kejiwaan dan kanuragan yang kebetulan berada di Mataram. Ki Jurumartani, persoalan ini sangat meragukan. Aku ingin pergi, tetapi aku juga ingin tetap menunggu Mataram, berkata Ki Gede Pemanahan. Siapa saja yang telah pergi? Aku tidak tahu, tetapi Sutawijaya memerlukan sepasukan prajurit terkuat. Di daerah tanah perdikan Menoreh, ia bertemu dengan Daksina yang ternyata telah berkhianat terhadap Pajang dan menghendaki Pajang dan Mataram hancur bersama-sama. Daksina, ulang Ki Jurumartani. Sikapnya memang tidak meyakinkan. Tetapi siapa saja yang ada di pihak Sutawijaya selain para pengawal Mataram? Apakah ia bekerja bersama dengan orang-orang Menoreh? Hampir secara kebetulan, bahkan hampir saja terjadi salah paham. Untunglah bahwa akhirnya mereka bekerja bersama dengan baik. Namun ternyata bahwa menurut perhitungan Sutawijaya, ia tidak akan mampu memasuki daerah orang-orang bersenjata itu tanpa kekuatan yang lebih besar. Ia masih menyangsikan apakah Daksina itu tidak dibayangi oleh kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Apakah ia bertemu dengan Ki Gede Menoreh? Waktu itu belum, tetapi ia akan menemuinya. Yang ikut bersama Sutawijaya waktu itu adalah anak gadisnya, Pandanwangi. Anak gadis yang aneh, yang mempunyai kemampuan seperti seorang anak muda yang terlatih dengan baik. Di samping itu, di antara mereka terdapat anak-anak muda bercambuk. Siapakah mereka? Murid dari seseorang yang menyebutnya Kiai Gringsing. Nama itu memang pernah aku dengar.
Apakah kau pernah bertemu dengan orang itu? Ia selalu menghindar. Sejak kekalahan Tohpati, ia sudah berada di antara pasukan Pajang pada waktu itu. Aku sendiri datang mengambil sisa-sisa pasukan Jipang yang menyerah. Tetapi orang itu tidak aku jumpai. Mungkin kita bertemu selintas, tetapi tidak dalam waktu yang cukup untuk mengenalnya. Apakah ada sesuatu yang dirahasiakannya? Aku tidak tahu. Tetapi Sutowijoyo juga tidak percaya bahwa Kiai Gringsing yang juga disebut Kitanu Metir itu benar-benar hanya seorang dukun patisan. Ia memiliki ilmu yang hampir sempurna. Itu bukan pertanda. Ya, memang ada juga orang-orang yang hidup terpencil, tetapi memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi. Tetapi ada alasan Sutowijoyo untuk menganggapnya bahwa ia bukan orang kebanyakan. Apakah orang itu ada di Menoreh? Iya, dan murid-muridnya sudah terlibat. Jika demikian, kau dapat percaya kepadanya untuk sementara. Biarlah ia ikut pergi. Setidak-tidaknya, ia akan mengamat-amati muridnya. Sudah berulang kali ia berbuat sesuatu untuk kepentingan Mataram, berkata Ki Gede Pemanahan. Kemudian diceritakannya apa yang didengarnya dari laporan-laporan yang diterimanya tentang orang bercambuk itu. Jika demikian, kau tidak usah cemas lagi. Menurut perhitunganku, Ki Argopati dan Kiai Gringsing itu tentu akan melibatkan dirinya jika lawan anak-anak itu terlampau kuat. Bukan berarti kau dapat melepaskan tanggung jawabmu atas anakmu, tetapi Mataram memang tidak dapat kau tinggalkan. Untuk mengimbanginya, kau harus mengirimkan sepasukan prajurit yang benar-benar kuat. Jika orang-orang itu tidak ada di antara pasukan pengawal Mataram nanti, maka pasukan itu sendiri dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya. Setidak-tidaknya melindungi diri sendiri. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Ki Juru Martani itu sebenarnya memang sudah dipikirkannya. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin yakin bahwa ia memang harus tetap berada di Mataram. Bahayanya sangat besar bagi daerah yang sedang tumbuh ini apabila ia pergi meninggalkannya dalam keadaan yang belum mantap itu. Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun segera mengirimkan sepasukan pengawal yang paling kuat agar mereka segera sampai ke tujuan. Maka Ki Gede Pemanahan memerintahkan agar mereka pergi berkuda. Ki Gede juga mendengar laporan bahwa di antara anak-anak muda dari tanah perdikan Menoreh itu ada yang telah hilang. Dan hilangnya Rudito itu memberikan gambaran kepada Ki Gede Pemanahan bahwa lawan yang dihadapi memang bukan lawan yang ringan. Di antara perwira yang pergi di dalam pasukan itu adalah Ki Lurah Branjangan. Ia adalah perwira yang berpengalaman, dan Ki Lurah Branjangan itu telah mengenal dengan baik perwira Pajang yang berada di telatah tanah perdikan Menoreh dan bernama Daksino itu. Di samping Ki Lurah Branjangan, Ki Gede Pemanahan juga mengirimkan pengawal-pengawal kepercayaannya. Jagalah anak itu baik-baik. Pesan Ki Gede Pemanahan kepada Ki Lurah Branjangan dan kawan-kawannya. Kalian akan masuk ke dalam sarang harimau, dan kalian tidak tahu ada berapa ekor harimau yang ada di dalam sarang itu. Aku berharap bahwa orang bercambuk itu dapat dibawa bekerja sama, setidak-tidaknya tidak menghalangi kalian.
Aku percaya kepadanya Ki Gede, berkata Ki Lurah Branjangan. Aku pernah melihat pengabdiannya di Jati Anom, benar-benar tanpa pamrih. Ki Gede Pemandahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hati-hatilah, kalian merupakan pasukan berkuda terkuat yang pernah disusun oleh Mataram yang muda ini. Mudah-mudahan Mataram tetap tidak goyah sepeninggal pasukan terkuat ini jika terjadi sesuatu Ki Gede. Tentu tidak, aku sudah mengatur keseimbangan kekuatan yang kita miliki. Demikianlah, maka pasukan berkuda itu pun segera berangkat meninggalkan Mataram. Mereka menyusur jalan yang langsung menuju ke induk tanah perdikan Menoreh. Beberapa orang tukang perahu terkejut melihat pasukan itu. Bahkan ada yang menduga bahwa terjadi perselisihan antara Mataram dan Menoreh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.